Haleluya, shalom teman-teman yang Srimaya dan Junior Church. Haleluya, senang banget bisa ketemu sama teman-teman yang ada di rumah lewat ibadah online kita pada sore malam hari ini. Dan aku percaya teman-teman bukan satu kebetulan kalau kita masih ada di sini, bisa sampai hari ini, sampai detik ini, amin teman-teman. Dan aku yakin dan percaya bahwa Tuhan udah rencanain sesuatu yang besar dalam hidup kita. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada sore malam hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih karunia-Mu yang gak henti-hentinya dalam hidup kami Tuhan. Apalah hidup kami Tuhan jika kami hidup tanpa-Mu. Kami tahu Tuhan, walau sampai sekarang ini kami pun belum bisa beribadah dengan normal Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan itu gak akan menghalangi hadirat-Mu hadir dalam di antara rumah masing-masing kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di rumah. Engkau yang sentuh hati mereka Tuhan, Engkau yang jamah mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan dan perlindungan bagi mereka yang harus keluar untuk bekerja. Begitu pula dengan kedua orang tua mereka Tuhan. Biarlah mereka tetap terjaga dan jauh dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami mau juga angkat tangan Tuhan kami buat Indonesia. Engkau yang tahu Tuhan bagaimana keadaan Indonesia saat ini Tuhan. Kami mau perkatakan sembuh Indonesia, sembuh Indonesia. Hadirlah di tengah-tengah negara kami ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau yang hadir, Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, ini doa kami. Yang siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita, sama-sama katakan kita mau yakini dan percaya bahwa kita adalah orang yang diberkati, amin. Yang percaya sorakan, wuuu. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan
diberkati. Amin teman-teman. Karena itu tiba saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman boleh memberikan persembahan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar ke rekening gereja kita atas nama GB Mandarin Service. Dan sebelum itu kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Benar Tuhan, kami adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang selalu dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga memberikan yang terbaik daripada kami. Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Engkau sertai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada malam hari ini kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Yuk fokus teman-teman, supaya ketika Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kalian, kalian juga bisa merasakan Tuhan di hati kalian. Karena kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan yang satu-satunya dapat kita andalkan. Amin. Ku hanya kan
kalian waktu kalian nyanyi, atau sebagus apa muka kalian waktu kalian nyembah Dia. Tapi Tuhan lihat hati kalian, teman-teman. Tuhan lihat kesungguhan hati kalian. Kita mau undang Tuhan hadir dalam hati kita. Satu-satunya
hanya ucapan syukur Tuhan yang dapat kami berikan buat Engkau. Engkau Tuhan yang satu-satunya menjadi andalan kami Tuhan, yang menjadi penopang hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau berkati pembicaranya Tuhan, Engkau berkati mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah Injil yang disampaikan itu dalam menjadi rema atas kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom teman-teman youngster, shalom teman-teman JC. Tanpa terasa teman-teman udah lebih dari 4 bulan kita nggak berjumpa bareng, kita nggak beribadah bareng. Tapi kita mau thanks God, kita masih bisa menggunakan online platform ini untuk ibadah bareng. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatasi oleh karena tempat ataupun waktu. Amin teman-teman. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai sharingan firman malam hari ini, kita mau cari tempat yang terbaik. Kita mau cari posisi yang paling pas supaya kita gak terdistract dengan hal-hal di luar sana. Oke teman-teman. Yuk sebelum kita mulai sharingan malam hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini Tuhan. Kalau setiap daripada kami Tuhan diberikan kesempatan Tuhan sekali lagi Tuhan untuk beribadah bareng. Tuhan kami tahu ya Bapa, ada sesuatu yang mau Engkau sampaikan Tuhan pada setiap pribadi kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, malam hari ini Tuhan Engkau mau berperkara ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Tuhan berikan kami hati ya Bapa, seorang murid Tuhan yang mau merendahkan hatinya Tuhan Yesus untuk belajar sesuatu daripada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau bukakan telinga kami, buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan, supaya kami semua Tuhan Yesus boleh ya Bapa belajar sesuatu dari firman-Mu Tuhan, dan sehingga ya Bapa setiap firman disampaikan Tuhan boleh menjadi rema Tuhan dan boleh menjadi mindset untuk kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Bapa Engkau urapi bibir hamba-Mu, biar setiap firman disampaikan ya Bapa berasal daripada-Mu Tuhan Yesus, dan juga ya Bapa Engkau ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan dalam minggu ini Tuhan. Bila kami dilayakan Tuhan Yesus untuk menerima firman-Mu yang kudus ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa Engkau berperkara Tuhan, Engkau yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke guys, teman-teman, ada yang tahu tema kita pada malam hari ini? Yuk sama-sama katakan do it again. Do it again adalah sebuah kalimat yang sangat simple. Kalau diterjemahin dalam bahasa Indonesia itu artinya lakukan sekali lagi. Nah, ini maksudnya gimana tuh? Do it again. Do it ya teman-teman, bukan do it, cien, bukan. Tapi do it. Teman-teman, selama beberapa hari ini aku mempersiapkan sharingan ini. Menurut aku mengambil dari pengalaman hidupku sendiri ya teman-teman. Bagi aku, do it again ini memiliki makna yang tersembunyi. Kalau kita benar-benar kita telah lebih dalam, do it again ini, kalau kita bisa bilang ini memiliki makna harapan, hope. Kalau teman-teman pernah dengar lagu dari Elevation Worship ya teman-teman, nama lagunya juga do it again. Itu memiliki makna, memiliki meaning yang sangat meaningful, yang sangat-sangat cocok dengan kehidupan kita saat ini, di mana kita sedang memasuki masa-masa sulit ini. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, semakin hari, makin banyak umat Tuhan yang udah mulai berguguran, udah mulai banyak umat-umat Kristen yang udah mulai meninggalkan imannya, udah mulai malas beribadah, udah mulai malas untuk mengikuti persekutuan, yang udah mulai gak percaya sama Tuhan. Sebenarnya kenapa sih? Karena udah kehilangan harapan. Karena apa? Harapan ini yang membuat kita tuh bisa terus-terusan mengikuti Tuhan. Ya gak sih teman-teman? Tanpa harapan kita gak mungkin bisa ikut Tuhan. Karena sungguh aneh sekali kita mengikuti sesuatu tanpa kita berharapkan sesuatu. Karena kita tahu bahwa harapan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup membukakan jalan buat setiap pada kita di hari-hari yang susah ini. Teman-teman, percaya nggak percaya Pak, bahwa ini udah akan terjadi dan sedang terjadi. Masa penampian yang dikatakan adalah masa di mana Tuhan sedang memisahkan yang mana kambing, yang mana domba. Tuhan sedang memisahkan yang mana gandum, yang mana adalah ilalang. Teman-teman harus merasa senang atau merasa bangga ya teman-teman, kalau sampai hari ini teman-teman masih mengikuti online streaming. Teman-teman percaya bahwa
teman-teman kalau masih men-spare waktu ya teman-teman, aku percaya banget meskipun teman-teman sampai hari ini mungkin engkau sedang merasa lelah, engkau capek banget, engkau merasa letih, engkau merasa jenuh akan semua ini, tapi engkau masih sempatkan diri untuk mendengarkan live streaming ini, teman-teman, aku percaya bahwa there is hope, masih ada fire, masih ada api di dalam roh teman-teman. Dan malam hari ini teman-teman, kita sama-sama satukan hati, kita memiliki sebuah harapan, kita benar-benar berharap bahwa setiap daripada kita, imannya dapat semakin dikuatkan kembali, kita dapat semakin berapi-api dalam Tuhan, kita dapat semakin semangat lagi di dalam Tuhan. Amin teman-teman. Oke teman-teman, jadi tema kita adalah do it again. Do it again, kita sedang memasuki satu masa-masa di mana Tuhan akan mencurahkan extraordinary miracle. Sama-sama katakan extraordinary miracle. Extraordinary adalah mujizat yang luar biasa. Mujizat yang luar biasa berarti yang nggak normal ya teman-teman. Dimana bisa dibilang mujizat tidak lazim. Oke, teman-teman, di pandemi ini benar-benar sempat atau sampai hari ini masih memporak-porandakan dunia ini. Dan akibat pandemi ini banyak banget hal-hal yang makin anjlok dari sisi ekonomi, dari sisi hal-hal lainnya, struktur pemerintahan banyak banget karena pandemi ini banyak banget merubah keadaan situasi dunia ini. Gak cuma Indonesia, satu dunia ya teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat masa-masa ini, seringkali kita meninggalkan Tuhan karena kita udah gak lagi memiliki harapan pada Tuhan. Kita merasa bahwa ikut Tuhan, gak ikut Tuhan sama aja. Ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, corona tetap ada. Ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, aku sekarang masih susah. Jadi sebenarnya nilai plusnya apa? Buat teman-teman yang sampai hari ini masih menantikan mujizat Tuhan, teman-teman percaya. Kita hari ini mau percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya sekali lagi. Tuhan akan melakukan miracle-nya once again. Kita memiliki harapan bahwa makna dari do it again buat aku sendiri teman-teman, ini berarti aku percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya sekali lagi. Teman-teman, kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, kalau kita flashback ke belakang-belakangnya teman-teman, itu adalah semua mujizat Tuhan. Teman-teman yang dulu-dulunya pernah mengalami masa-masa yang kelam, masa-masa yang susah, tapi ternyata teman-teman masih bisa hidup sampai hari ini, percaya nggak? Itu adalah mujizat Tuhan. Dan saat ini kita mau kita mau berharap penuh, kita mau put our hope fullest kepada Tuhan bahwa Dia akan do it again. Oke teman-teman, sebelum kita menerima miracle ini, sebelum kita mau menerima mujizat dari Tuhan, teman-teman kita mesti tahu, kita kalau teman-teman udah tahu, kita sambil flashback, kita sambil reminder buat kita sendiri ya teman-teman. Dan ini adalah beberapa hal yang menurut aku yang terjadi dalam kehidupan aku yang masih sedang aku alami sampai hari ini. Teman-teman harus tahu, sebelum kita mau merasakan sebuah mujizat, sebelum kita harus mengalaminya teman-teman, kita harus tahu karakteristik mujizat ini. Bagaimana mujizat ini dapat terjadi? Bagaimana sih kita bisa menerima mujizat ini? Kita harus tahu terlebih dahulu. Kita bisa lihat ya teman-teman dari kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Kalau teman-teman kita baca Alkitab, itu kalau bisa dibilang satu Alkitab itu adalah mujizat. Bible is miracle. Kalau teman-teman melihat Bible ini teman-teman, itu semuanya isinya mujizat. Jadi teman-teman, yuk kita baca di satu ayat. Satu bacaan teman-teman di Yeremia 32 ayat 27. Kita baca sama-sama teman-teman. Yeremia 32 ayat 27. Yeremia 32 ayat 27. Aku bacakan teman-teman. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sama-sama kita baca sekali lagi teman-teman. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Teman-teman, kalau teman-teman baca ini ya, satu kesimpulan bisa kita ambil, there's nothing impossible untuk Tuhan. Gak ada hal yang mustahil untuk Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Teman-teman lihat ya, apapun yang ada di dunia ini, kita sendiri semuanya ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi ciptaan Tuhan, Tuhan yang menciptakan, gak ada hal yang mustahil buat Dia. Teman-teman, kalau teman-teman tahu mujizat tuh gak terlalu susah untuk kita alami. Kalau kita tahu resepnya gimana, kita tahu
caranya gimana, kita tahu karakteristik bagaimana supaya kita tuh bisa menjadi orang yang layak, orang yang qualified untuk menerima mujizat dari Tuhan. Oke teman-teman, jadi untuk kita tuh bisa mengalami mujizat Tuhan sekali lagi, supaya Tuhan will do His miracle again, kita harus tahu hal pertama. First thing first teman-teman, take note ya teman-teman. Kita harus tahu bahwa mujizat itu terjadi pada saat kita tuh sedang dalam situasi yang terpuruk. Miracle only occurs when we are at a bad circumstances. Kita hanya bisa merasakan mujizat itu pada saat kita tuh sedang terpuruk. Karena sangat tidak mungkin kalau teman-teman tuh masih dalam posisi yang sangat diberkati, hidup berkelimpahan, tidur enak, makan enak, minum enak, punya teman yang banyak, punya teman hangout, terus-terusan hangout, punya HP yang bagus, punya mobil, punya rumah. Kalau kita diberkati sama orang kita diberkati oleh orang, dana ya teman-teman. Nih buat kamu supaya kamu tuh bisa makan. Bagi kita tuh hal biasa. Itu ya udah, thank you ya bro, gitu aja kan, iya kan teman-teman. Tapi lain halnya kalau kita di saat posisi yang kita kekurangan semuanya, makan pun susah, tidur pun tidak nyenyak, dan kita yang masih kuliah, kita nggak kerja, kita kehilangan pekerjaan, orang tua juga tidak bekerja lagi karena masa-masa sekarang ini. Di saat itulah ketika ada sebuah bantuan datang, bagi kita itu oh thanks God banget, sangat-sangat meaningful. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya teman-teman, kita lihat di Bible, banyak banget mujizat Tuhan tuh terjadi pada saat titik-titik the end. Banyak banget udah sampai ujung-ujungnya nih, udah ketemu dead end. Contohnya ya teman-teman, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Nah, ada satu titik, ada satu kala di mana mereka tuh udah mulai jalan buntu tuh, sampingnya laut terberau, sampingnya pasukan Mesir sedang mengejar mereka. Kalau menurut kita secara logika teman-teman, itu udah dead end ya. Aduh, udah laut, pasukan udahlah kena tangkap lah, udah beres kelar. Tapi bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Makanya kita tahu bahwa di saat-saat itulah Tuhan tuh menyatakan kuasanya. Jadi miracle tuh terjadi pada saat kita tuh merasa bahwa dompet sisa 2 perak. Mau gimana mesti hidup besok hari. Tapi bisa aja lewat gitu. Karena itu adalah miracle Tuhan. Itu adalah mujizat Tuhan. Teman-teman sadar gak sadar, teman-teman pasti udah sering mengalami banyak sekali ujian, pencobaan di hari-hari yang lalu. Teman-teman kok sadar ya, kok gue bisa ya melewati hari-hari yang berat dulu sampai hari ini. Masih bisa kok sampai hari ini. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan. Kita mesti tahu bahwa di saat-saat kita sedang pada sumber daya kita yang terakhir, itu adalah the beginning of His miracle. Itu adalah awal dari mujizat Tuhan. Ketika kita berada pada titik-titik terpuruk, itu adalah awal mujizat Tuhan terjadi. Teman-teman, so first thing first, mujizat terjadi di saat kita sedang dalam kondisi yang sangat-sangat buruk. Oke teman-teman, jadi kita harus tahu supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan sekali lagi. Oke, masih banyak banget teman-teman kalau dilihat ya dari cerita-cerita di Alkitab. Ketika Daniel dibawa ke Goa Singa, teman-teman bayangkan aja deh, Goa Singa. Singa tuh singa yang kelaparan banget. Kau tampak daging, singa tuh karnivora. Kalau lihat daging tuh, sedap mantap banget, enak banget disantap. Tapi di situ dia nggak diapa-apain karena ada mujizat Tuhan. Di saat Sadrak, Mesad, dan Abednego, mereka dilempar ke dalam perapian. Dan api itu panas banget, tapi mereka tidak apa-apa. Karena apa? Mujizat Tuhan terjadi. Jadi mujizat Tuhan tuh nggak akan menjadi mujizat kalau nggak terjadi pada saat-saat itu, saat-saat genting kita. Jadi teman-teman, kalau sampai hari ini teman-teman masih hidup enak dan yang lain-lain, jangan sampai kita pasti ada satu titik di mana kita mengalami bad circumstances. Jadi pada hari ini kita belajar bahwa kedepannya pasti kita akan mengalami hal ini. Jadi kita mau ingat bahwa ketika hal ini terjadi, kita tahu bahwa mujizat Tuhan sedang dinyatakan pada kehidupan kita. Amin. Oke, teman-teman, hal yang kedua ini yang hampir bisa dibilang ini benar-benar sering terjadi di kehidupan kita. Kenapa sih kita harus tahu? Kenapa sih banyak banget dari kita yang udah mulai jenuh sama Tuhan, udah mulai meninggalkan iman kita, udah mulai malas untuk ikut ini, ikut ibadah, ikut hal yang bersangkutan dengan rohani, udah mulai malas. Kenapa? Karena kita nggak bisa melihat mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan nggak terjadi seringkali karena kita, take note teman-teman, karena kita sangat-sangat sering bersungut-sungut. Iya nggak sih? Aku sendiri juga kadang-kadang bisa bersungut-sungut. Tapi setelah itu kita sadar,
Gak seharusnya kita bersungguh-sungguh. Teman-teman, bersungguh-sungguh tuh gak menambahkan sedikit pun berkat dari Tuhan. Gak menambahkan, gak menurunkan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Malahan membuat kita tuh seperti seorang loser. Bersungguh-sungguh tuh mental seorang orang yang udah kalah. Hai, udah kalah. Ais, kok hidupku gini-gini aja. Ais, kok dompet gua kosong mulu. Ais, gak ada kerjaan. Aduh, gini-gini. Teman-teman, bersungguh-sungguh tuh itu salah satu tanda bahwa kita tuh men-underestimate kuasa Tuhan. Kenapa kita nggak memuji Tuhan? Kita nggak lebih lagi kita memiliki iman percaya, kita katakan yang positif. Teman-teman tahu saat ini kita masuki tahun P, the power of tongue, the power of words. Apa yang kamu declare hari ini, kita percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Jadi teman-teman, daripada kita komplain, kita bersungut-sungut, mending kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersukacita terus, karena ada firman Tuhan berkata, kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Selesai baca ya teman-teman. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik buruk, kamu sedang happy, kamu sedang dalam masa terpuruk, Tuhan mau kita tuh mengucap syukur, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita tangkap di sini, mengucap syukur adalah hal yang dikehendaki Tuhan. Berarti bersungguh-sungguh adalah hal yang Tuhan paling gak suka, iya gak sih? Lawan dari dikehendaki berarti yang gak dikehendaki berarti gak suka. Jadi teman-teman, kamu mesti tahu favornya Tuhan tuh apa, kesukaan Tuhan tuh apa. Tuhan bisa lihat ketika satu masa diberikan, anak ini sebenarnya qualified gak sih untuk menerima mukjizat? Kalau dia masih bersungguh-sunggut, Tuhan tuh gak suka orang yang bersungguh-sunggut. Jadi buat apa dikasih mukjizat? Istilahnya gitu kan. Jadi teman-teman, yuk kita put mindset. Kamu mau seberapa besar pelayananmu, kamu mau seberapa suci, seberapa baik. Kalau hujan turun, orang baik, orang jahat tetap kena hujan. Rumah mereka tetap kena hujan, kamu kena hujan tetap basah. Jadi gak ada bedain, kok aku udah pelayanan segini pun aku masih kena masalah. Teman-teman, stop complaining. Just do the process. Just keep going and keep believing that He will do His miracle again. Oke teman-teman, jadi yang pertama, miracle terjadi pada saat kita dalam masa-masa terburuk. Yang kedua, stop complaining. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin teman-teman. So yang ketiga, ini benar-benar penting banget. Yang ketiga adalah sadarilah bahwa kamu tuh dikasihi, bahwa kamu tuh berharga, kamu tuh worth banget di mata Tuhan. Teman-teman, banyak banget daripada kita yang mulai gak percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena mujizat Tuhan gak terjadi. Kita sering merasa bahwa, kok aku menunggu sampai hari ini, udah lama banget loh, mujizat Tuhan masih belum terjadi. Aku udah lama banget menunggu pekerjaan tapi masih belum dapat. Aku yang dari dulu meminta keluargaku dipulihkan, tapi sampai sekarang papa mama masih berantem, bahkan udah cerai. Teman-teman, satu hal yang harus teman-teman tahu, sering banget kita merasa bahwa kita nggak layak, bahwa kita tuh apa karena Tuhan nggak sayang kita ya, makanya mujizat nggak terjadi dalam kehidupan kita. Enggak teman-teman. Teman-teman mesti tahu di dalam firman Tuhan udah banyak banget dikatakan bahwa Tuhan tuh sangat sayang pada kita. Coba kita buka Yohanes 3:16. Tuhan tuh rela loh. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, disalibkan supaya dapat menebus dosa-dosa kita, supaya kita tuh dapat hidup kekal bersama Tuhan di kehidupan selanjutnya, supaya kita tuh memiliki hidup yang kekal. Kalau seorang tuh bisa sacrifice his life, itu berarti kita tuh sangat-sangat berharga. Amin teman-teman. Jadi sampai hari ini jangan sampai teman-teman tuh playing victim. Satu hal, jangan sampai kamu tuh playing victim tuh istilahnya, jangan sampai kita merasa bahwa aduh aku nih orang susah banget, kok teman-teman gua diberkati, aku nih susah banget. Padahal aku udah sungguh-sungguh sama Tuhan, kok aku masih sampai sekarang belum menerima mujizat Tuhan. Apa karena aku nih gak disayang Tuhan? Teman-teman, banyak banget orang tuh berhenti percaya Tuhan karena mereka merasa mereka gak layak. Dan mereka mulai menggunakan kemampuan mereka mulai menggunakan pikiran mereka untuk lewati hari-hari. Karena mereka merasa bahwa ikut Tuhan yang bisa gak terjadi, mungkin Tuhan gak sayang sama aku, udahlah aku berjuang sendiri aja. Teman-teman ingat, kamu sangat disayang Tuhan. Kalau sampai Tuhan tuh mau berkorban untuk kita di kayu salib, berarti kamu tuh orang yang sangat berharga. Amin teman-teman. Jadi
mulailah belajar untuk gak mengkasihani diri sendiri. Mulai kita terus merasakan setiap hari kasih Tuhan semakin diperbaharui. Disitulah kita bisa mengetahui bahwa kita tahu Tuhan mengasihi kita. Otomatis kita bisa build the feedback untuk Tuhan. Kalau kita nggak bisa merasakan kasih Tuhan, gimana sih mujizat itu bisa terjadi? Iya nggak sih? Kamu nggak tahu Tuhan mengasihi kamu, berarti kamu juga nggak mengasihi Tuhan. Jadi gimana mujizat itu bisa terjadi kalau kita sendiri nggak mengasihi Tuhan? Jadi stop pitying yourself, berhenti mengasihi dirimu sendiri, berhenti mengkambing hitamkan orang demi mendombakan dirimu sendiri. Berhentilah kita terus membuat kita sendiri merasa kita tuh nggak layak. Oke teman-teman, kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Katakan, I'm loved by God. Amin. Yang keempat adalah be opportunistic. Di sini, menurut aku ya teman-teman, be opportunistic ini bukan dalam hal duniawi, di mana kita tuh harus cerdik, kita licik ya, cari kesempatan dalam kesempitan. Enggak. Tapi di sini dikatakan adalah cari kesempatan dalam kesempitan di dalam masalahmu. Maksudnya apa? Teman-teman sering banget kita tahu bahwa masalah itu terjadi supaya kita tuh bisa menjadi orang yang semakin murni iman kita. Contohnya Ayub. Benar-benar Ayub ini satu role model buat aku sampai hari ini aku ingat terus. Ada satu perkataan dia tuh berkata bahwa Tuhan yang tahu jalan hidup dia. Seandainya dia diuji, dia akan timbul seperti emas. Emas itu adalah emas yang murni, teman-teman. Untuk menjadi emas yang murni itu dibakar dengan panas yang sangat-sangat panas supaya dia bisa jadi emas yang murni. Jadi teman-teman, kita harus tahu ketika kita dalam sebuah permasalahan yang membuat kita tuh, Lord, I cannot do this anymore. Tuhan, aku udah gak sanggup. Tapi aku percaya bahwa Tuhan, mujizatmu pasti akan terjadi. Sekali lagi, kita mau memiliki iman yang tahu bahwa apapun yang terjadi saat ini, ada something yang Tuhan mau. Ada something yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Mungkin saat ini kamu orang yang sombong. Mungkin saat ini kamu orang yang kurang dewasa. Mungkin saat ini kamu orang yang dimanja-manjakan. Mungkin saat ini kamu orang yang terlalu bangga dengan apa yang kamu miliki. Kamu memiliki harta atau orang tuamu kaya. Kamu memiliki properti ABCD. Kamu memiliki aset ABCD. Tuhan mau kamu belajar sesuatu. Teman-teman harus tahu permasalahan terjadi supaya kamu tuh bisa menangkap rema di dalamnya. Teman-teman harus tahu, you have to be opportunistic. Kamu harus tahu pemilik kesalahan mindset ketika kamu selesai dari masalah ini, kamu akan keluar sebagai seorang berbeda yang lebih mature. Iman kamu dapat semakin higher, semakin tumbuh dewasa, dapat semakin kuat. Kalau aku lihat dari flashback dulu aku sampai sekarang, dulu aku yang begitu manja, maksudnya ikut Tuhan tuh karena ada maunya. Ikut Tuhan karena ya supaya keluarga aku disembuhkan, udah selesai gitu. Setelah disembuhkan udah beres. Tapi semakin hari aku kembali kepada Tuhan, aku makin belajar bahwa aku masih orang yang sombong. Kadang-kadang aku merasa aku tuh pintar. Kadang-kadang aku merasa bahwa aku bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Jadi every problems comes supaya kita tuh bisa sadar kamu tuh nggak ada apa-apanya. Coba kamu koreksi diri kamu. Coba kita cari kesempatan. Mungkin di dalam masalah ini Tuhan mau kamu tuh mengalami breakthrough. Yes, breakthrough. Supaya kamu tuh bisa terobos menjadi seorang hamba Tuhan yang berbeda. Iman kita dapat semakin dewasa. Karena kalau kita sekolah, teman-teman, gak ada yang namanya turun kelas. Antara tinggal kelas atau naik kelas. Tinggal kelas tuh stagnan. Kalau kamu tuh stuck, tidak naik, tidak turun, tuh berarti kamu tuh mati imannya. Makanya masalah tuh diberi buat kita supaya hidup kita lebih berwarna. Enggak. Kita pasti pengen dong kita nggak punya masalah, tapi ya kita harus punya mindset bahwa problems come at me. Jadi setiap kali ada masalah terjadi, cari kesempatan dalam kesempitan dalam masalah itu. Kita percaya bahwa kita akan menjadi orang yang lebih dewasa. Dan percaya deh, apapun masalahnya teman-teman, mujizat Tuhan tuh pasti terjadi. Teman-teman sadar gak sadar, kalau aku sendiri ya pribadi ketika mengalami suatu masalah, yes, it's stressful. Itu normal banget kalau kita tuh stres, kita tuh pikir terus, kita tuh kadang-kadang bisa mengeluh gitu ya. Tapi satu hal yang aku sampai saat ini pegang itu bahwa hari ini susah, besok susah, lusa susah, besoknya lagi susah. Tapi nggak selama-lamanya kita bakal susah. Tapi karena kita percaya bahwa Tuhan tuh akan melakukan mujizatnya sekali lagi.
He will do it again. Teman-teman, jadi kalau kita bisa hidup sampai hari ini, semua karena mujizat Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah berpikir bahwa udahlah, kelarlah hidup gua, kelarlah, udahlah, selesailah. Tapi percaya bahwa kita tuh akan keluar menjadi orang yang berbeda. Kita akan mengalami penerobosan. Amin teman-teman. So the first one, miracle occurs in bad circumstances. Yang kedua, stop complaining, jangan bersungut-sungut. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa Tuhan tuh sangat sayang pada kita. Yang keempat, be opportunistic. Oke teman-teman, carilah kesempatan dalam kesempitan di dalam masalah kita, dan percaya bahwa mujizat Tuhan pasti akan terjadi sekali lagi. Oke, yang kelima yang gak kalah penting teman-teman, bahwa teman-teman harus tahu Tuhan tuh sangat-sangat sayang pada orang yang rendah hati. Jadi yang kelima ini adalah humbleness. Teman-teman, mujizat Tuhan bukan terjadi pada saat kita memiliki iman sebesar gunung. Pada firman Tuhan tuh ada berkata bahwa imanmu yang sebiji sesawi itu bisa mampu memindahkan gunung. Dan firman Tuhan tuh berkata bahwa asalkan kamu percaya, kamu diselamatkan. Oleh karena imanmu kamu diselamatkan. Oleh karena imanmu kamu disembuhkan. Teman-teman, kalau kita lihat bukan karena imanmu yang super besar kamu diselamatkan. Enggak, teman-teman. Jangan sampai kita salah kaprah dengan perkataan orang dunia ini yang berkata bahwa, bro, kamu kok belum sembuh sih? Mungkin kamu kurang iman. Nobody can measure yang namanya iman. Gak ada yang bisa mengukur namanya iman. Lu gak bisa mengukur iman kamu gede atau rendah. Kamu gak bisa, oh Tuhan, imanku sangat besar, aku percaya bahwa aku pasti besok bisa menerima ini. Itu kamu terlalu optimis, kamu terlalu pede. Ya teman-teman, jadi yang di sini dibutuhkan adalah humbleness. Kita memiliki kerendahan hati, kita tahu bahwa oh Tuhan, aku tahu Tuhan, imanku mungkin sangat-sangat kecil. Aku tahu bahwa aku tuh gak dapat melakukan segala sesuatu Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan bahwa aku tuh mau belajar lebih lagi supaya lebih berharap kepadamu. Maafkan aku Tuhan yang sampai hari ini kau masih memiliki keraguan terhadapmu. Itu adalah orang yang rendah hati. Bukan orang yang mengumbar-ngumbarkan iman. Alah corona, ya udahlah gue imannya gede, gak bakal kena. Itu bukan iman. Itu kamu sombong. Teman-teman harus tahu, humbleness berlawanan dengan dosa, yaitu dosa kesombongan. Dosa pertama yang terjadi adalah ketika Lucifer mulai mau diglorify, mulai mau dimuliakan seperti Tuhan. Di situ dosa kesombongan terjadi. Jadi teman-teman, dosa kesombongan adalah dosa the first one yang dilakukan oleh bapa segala iblis. Dan itu adalah yang paling sering terjadi pada kehidupan kita. Jadi teman-teman, humbleness adalah hal-hal yang sangat langka di hari-hari ini. Yuk kita sama-sama belajar supaya kita tuh bisa merasakan mujizat Tuhan sekali lagi. Orang yang rendah hati teman-teman, pasti dia adalah orang yang tahu bahwa dosa itu keji di mata Tuhan. Dia pasti mau belajar supaya hari makin hari dia tuh bisa hidup semakin serupa dengan Tuhan. Dia mau belajar hal baru. Orang yang rendah hati tuh dia mau ditegur orang, bukan berkata bahwa aku nih orangnya seperti gini. Jadi mau gimana? Aku seorang seperti gini, ya udahlah kayak gini. Itu orang yang sombong. Dan sombong adalah adalah dosa yang dilakukan oleh Lucifer. Oke teman-teman, jadi kita harus tahu bahwa untuk mendapatkan hati Tuhan supaya mujizat Tuhan itu bisa terjadi sekali lagi, kita mesti memiliki humbleness. Tuhan nggak menaruh mujizat di tempat yang tinggi. Kalau taruh di tempat tinggi berarti orang yang rendah-rendah tuh nggak dapat. Tapi Tuhan tuh sengaja taruh di tempat-tempat yang paling rendah, yang terendah. Supaya apa? Supaya kita tuh yang sombong tuh kita bisa menghancurkan pride kita, menghancurkan ego kita, supaya kita tuh bisa turun dan kita sungkurkan sujud kita sujud serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, supaya kita tuh bisa, kita tahu bahwa kita tuh orang fragile. Teman-teman lihat pandemi ini, kamu mau kaya, mau miskin, mau kamu orang memiliki tahta, memiliki harta, semuanya kamu miliki. Sekali kamu kena, ya udah kamu tuh udah positif. Jadi gak ada yang kebal sama yang namanya pandemi ini. Jadi itu udah membuktikan bahwa manusia itu sangat-sangat fragile. Jadi apa yang mau kamu sombongkan hari-hari ini? Ya teman-teman, kita belajar untuk rendah hati. Kita mau belajar supaya kita tuh bisa semakin hari semakin dimurnikan seperti Tuhan. Amin teman-teman. Oke teman-teman, setelah apa yang kita belajar hari ini, satu hal terakhir yang mau aku sampaikan buat teman-teman, supaya teman-teman tuh masih terus konsisten, masih terus setia mengikuti Tuhan, yang masih terus mengandalkan Tuhan, masih mau berharap pada mujizat Tuhan sekali lagi. Teman-teman, satu hal yang sangat-sangat penting, teman-teman mesti ketahui, yang terakhir teman-teman, bahwa segala hal yang terjadi dalam hidupmu, segala mukjizat yang terjadi dalam hidupmu, ketahuilah tujuan dari semua itu. Ketahuilah bahwa setiap masalahmu, setiap
masalahnya telah Tuhan bukakan jalan supaya apa? Supaya kamu tuh bisa share the good news. Teman-teman, kalau kita baca ya teman-teman di kitab Lukas ya kayaknya, ya Lukas. Teman-teman tahu ada satu story di mana, satu kejadian di mana Tuhan tuh pergi 10 orang yang kusta ya, teriak-teriak berseru pada Tuhan supaya Tuhan tuh sembuhkan penyakit mereka. Nah, di saat itu Tuhan menyuruh mereka carilah pada imam di tempat itu. Pada saat di perjalanan mereka disembuhkan, tapi yang balik tuh cuma 1 orang. Yang mulai berterima kasih pada Tuhan, yang mau kabarkan kabar gembira, yang terus teriak thanks God, aku disembuhkan. Itu namanya share the good news. Tapi look at that, 9 dari 10 orang lupakan Tuhan. Itu benar-benar mencerminkan manusia-manusia seperti kita. Banyak banget kita yang udah disembuhkan Tuhan, yang udah mengalami mujizat, kita mulai lupa. Ketika kita diberkati, ketika kita udah gak mengalami seperti dulu lagi, kita gak di masa terpuruk, kita mulai jadi orang sombong. Kita mulai acuh gak acuh, kita mulai malas beribadah karena kita merasa, oh udah aman sekarang. Teman-teman, yuk kita sadar diri, kita harus ingat terus kebaikan Tuhan. Misal teman-teman punya penyakit ABCD, teman-teman dulunya seperti apa? Teman-teman harus ingat terus dulunya, oh kamu pernah diselamatkan. Kalau kita nggak selalu flashback, kita bakal jadi orang yang lupa diri. Jadi, let's know what's the reason behind everything. Dan mulailah kita ingat kebaikan Tuhan. Oke teman-teman? Jadi yang keenam adalah, ketahuilah apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika mujizat Tuhan dinyatakan. Adalah supaya kita tuh bisa menjadi kesaksian buat orang di luar sana. Supaya kita dapat menjalankan amanat agung, dan supaya kita tuh jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Ketika kita share the good news, kita bakal terus mengingat kebaikan Tuhan. Amin teman-teman. Jadi malam hari ini teman-teman, gak ada tempat lain yang lebih baik ketika kita mengharapkan mujizat Tuhan teman-teman. Dunia ini gak menawarkan kepastian. Segala yang di depan tuh uncertainty, unpredictable. Gak ada yang bisa kita prediksikan, gak ada yang bisa pasti di dalam dunia ini. Teman-teman kita lihat ya, orang manusia-manusia tuh bisa mereka rela bayar uang untuk membeli asuransi, jaminan di hidup ini. Padahal hidup ini adalah hidup yang sementara. Tapi gak banyak teman-teman yang mau membeli asuransi ketika kita mati nanti. Tuhan adalah jaminan hidup kita. Dia adalah jalan dan kebenaran. Tanpa Tuhan kita gak bakal bisa berada di kehidupan yang kekal. So today teman-teman ingat, pasang dalam mindset bahwa kita we do not belong to this world. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita bukan milik dunia ini. Jadi yang hanya bisa kita andalkan adalah Tuhan. Oke teman-teman, jadi malam hari ini semoga apapun yang di-sharingkan, teman-teman dapat imannya semakin dikuatkan, dan kita percaya bahwa He will do it again. He will do His miracle once again. Oke teman-teman, yuk sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan kalau malam hari ini ya Bapa kita boleh belajar ya Bapa mengenai Tuhan Yesus, bagaimana kita harus Tuhan hidup ya Bapa supaya kita boleh mengalami mujizat-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya Bapa bahwa bukan karena telinga-Mu yang terlalu jauh untuk mendengar doa-doa kami, bukan karena tangan-Mu yang terlalu jauh Tuhan Yesus yang kurang panjang untuk menolong kami, tapi Tuhan seringkali Tuhan karena dosa kami yang menghambat kami dengan Engkau ya Bapa. Tuhan Engkau ampuni setiap kami, ampuni kami yang sombong, ampuni kami yang merasa kami hebat, ampuni kami yang merasa kami pintar Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, saudara kami tahu ya Bapak betapa fragile-nya kami, betapa kami membutuhkan Tuhan, betapa kami mengharapkan Tuhan melakukan mujizat-Mu sekali lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapak, kami percaya Tuhan, kami minta ya Bapak penyertaan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan. Kau teguhkan lagi Tuhan iman percaya kami supaya kami benar-benar memiliki iman yang murni ya Bapak, yang sungguh-sungguh hanya berharap padamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari yang percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya sekali lagi, sama-sama katakan amin. Happy Saturday, have a good day teman-teman. Semangat terus bersama-sama Tuhan, jangan sampai kendor. Dan jangan lupa besok ingat ibadah untuk menguduskan hari Sabat. Thank you teman-teman, God bless you.